وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan pendapat mengenai urutan kenabian Nabi Nuh alaihissalam. Sebagian berpendapat bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi ketiga setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris. Pendapat lain mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi keempat. Karena setelah Nabi Adam alaihissalam dan sebelum Nabi Idris alaihissalam ada seorang yang menerima suhub, yaitu Sis alaihissalam. Karena Sis menerima suhub, maka Sis alaihissalam adalah seorang nabi. Akan tetapi tidak ada perbedaan pendapat tentang urutan generasi penciptaan manusia. Nuh adalah generasi ke-10 manusia atau generasi ke-9 manusia setelah Nabi Adam alaihissalam. Tentu saja generasi manusia inilah yang menjadi dasar nasab dari Nabi Nuh alaihissalam. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah SWT, kata nasab berasal dari kata al-qarabah yang memiliki arti karabat. Oleh karena itu bisa diartikan bahwa garis nasab merupakan garis keturunan yang juga bisa dimaksud sebagai silsilah. Imam Ibnu Hisam dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah meriwayatkan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Ini adalah kitab sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama asli Abdul Muttalib adalah Syaibah bin Hashim. Nama asli Hashim adalah Umar bin Abdul Manaf. Nama asli Abdul Manaf adalah Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalib bin Fihri bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah. Nama asli Mudrikah adalah Amar bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin A'nan bin Udda. Dilafalkan juga Udada bin Miqayyim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabad bin Ismail bin Ibrahim Khalilur Rahman bin Tarih. Dia adalah Azar bin Nahur bin Saruk bin Ra'u bin Falih bin Aibar bin Salih bin Arfakhsal bin Sam bin Nuh bin Lama bin Matusilah bin Akhnuh. Dia adalah Nabi Idris, Bani Adam pertama yang dianugerahi kenabian dan baca tulis, bin Yarid bin Malayil bin Kainan bin Yanis bin Sis bin Adam alaihissalam. Dari riwayat yang disampaikan Imam Ibnu Hisam tentang nasab Nabi Muhammad SAW inilah diketahui bahwa nasab Nabi Nuh alaihissalam yaitu Nuh bin Lamak atau Lamik bin Matusilah bin Idris, atau Akhnuh bin Yarid bin Malayil, atau Mahlail bin Kainan bin Yanis, atau Anusi bin Sis bin Adam alaihissalam. Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitab Kisah Para Nabi dengan judul asli Qasasil Anbiya bahwa masa kelahiran Nabi Nuh alaihissalam adalah pertama berdasarkan dari hadis Abu Umamah bahwasanya ada orang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Nabi Adam alaihissalam seorang nabi?"
Ya, jawab beliau. Berapa lamakah jarak Adam dengan Nuh? Tanyanya lebih lanjut. Beliau menjawab 10 abad. Terhadap hadis ini Ibnu Katsir berpendapat, hadis ini disebut sahih dengan syarat Muslim. Hanya saja Muslim tidak meriwayatkannya. Kedua, Ibnu Abbas mengatakan jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 abad. Semua orang yang hidup pada masa itu memeluk Islam. Jika yang dimaksud 1 abad itu adalah 100 tahun, berarti jarak antara keduanya 1000 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan jarak antara keduanya lebih dari itu. Karena Ibnu Abbas memberi batasan pada masa semua orang yang hidup pada masa itu memeluk Islam. Hadis Abu Umamah menunjukkan masa Nabi Adam alaihissalam dengan masa Nabi Nuh alaihissalam 10 abad. Sedangkan Ibnu Abbas menambahkan bahwa mereka semua dalam keadaan memeluk Islam. Adapun jika yang dimaksud abad itu adalah 1 generasi manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 17, surah Al-Mu'minun ayat 31, surah Al-Furqan ayat 38, dan surah Maryam ayat 74. Untuk berhujjah, mari kita sama-sama menyimak Quran surah Maryam ayat 74. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasaw wa ri'ya. Artinya, dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Jika pengertian abad yang dimaksud Abu Umamah dan Ibnu Abbas adalah generasi manusia, sebagaimana Quran surah Al-Isra ayat 17, surah Al-Mu'minun ayat 31, surah Al-Furqan ayat 38, dan surah Maryam ayat 74, maka sebelum Nabi Nuh terdapat beberapa generasi yang hidup dalam kurun waktu yang cukup lama. Berdasarkan hal tersebut, maka jarak antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam adalah ribuan tahun. Dapat disimpulkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam diutus Allah ketika manusia menyembah berhala dan tauhid, tenggelam di dalam kesesatan dan kekafiran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai rahmat bagi umat manusia. Dialah Rasul pertama yang diutus Allah ke muka bumi. Imam At-Tabari meriwayatkan dalam kitabnya Tarikh Ar-Rasul wal Mul, Nuh dilahirkan pada masa yang tidak terlalu jauh dengan Nabi Adam. Nuh dilahirkan 126 tahun setelah kematian Nabi Adam. Meskipun dikatakan dekat, namun dalam hitungan tahun, masa dari sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan hingga kematiannya terpaut 1000 tahun. Selanjutnya, At-Tabari dalam kitab yang sama meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, kehidupan Adam adalah 1000 tahun. Apabila dijumlahkan, maka Nuh lahir 1126 tahun setelah Nabi Adam diciptakan. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah SWT, sebelum Nabi Nuh lahir, yaitu di masa laming ayahnya, bahkan sebelumnya telah tumbuh dan mengakar perbuatan musyrik, menyembah selain Allah SWT. Tentang perbuatan musyrik ini, Ibnu Jarir berkata dalam tafsirnya, Ibnu Hamid telah meriwayatkan kepada kita, Mahran telah meriwayatkan kepada kita,
dari Sufyan, dari Musa, dari Muhammad bin Qais. Beliau berkata, ada sebuah kaum yang saleh antara Nabi Adam dan Nabi Nuh, dan mereka mempunyai pengikut yang mengikuti mereka. Ketika mereka meninggal, sebagian dari pengikut itu berkata, kalau mereka yang sudah meninggal itu dibuatkan patung yang mirip dengan mereka, sehingga dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah karena kita mengingat mereka. Maka para pengikut itu membuat patung dan menjadikannya alat bantu beribadah. Namun ketika para pengikut itu sudah meninggal dan dilanjutkan generasi berikutnya, lalu kemudian iblis menipu generasi itu seraya berkata, apabila mereka menyembah patung tersebut dan meminta hujan, niscaya hujan akan turun. Maka akhirnya mereka meminta hujan kepada berhala-berhala itu, dan iblis pun menarik mereka ke dalam berbagai permintaan sehingga jatuh kepada kemusyrikan yang nyata. Maka tatkala kesesatan sudah semakin parah, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi untuk mereka agar menyadarkan mereka ke jalan yang benar. Dialah Nabi Nuh alaihissalam. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita jumpa lagi di seri kedua Nabi Nuh alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.